وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Segala puji hanyalah milik Allah yang masih memberikan kesempatan sehingga Allah masih memberikan bentuk-bentuk kebaikannya kepada kita kaum muslimin. Allah masih berikan kesempatan kita di 10 pertama Dzulhijjah ini. Sejatinya Allah memberikan kesempatan yang begitu besar untuk kita memperbaiki diri. Sejatinya Allah memberikan kesempatan yang begitu luas untuk meraih ampunannya, untuk meraih beragam bekal menuju akhirat kelak. Bukankah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ma min ayyamin al-'amalu salih fihinna min hadhihi ayyamil 'ashr." Tak ada hari-hari yang amalan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari pertama Dzulhijjah. Bahkan sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, manakah yang lebih utama 10 hari pertama Dzulhijjah ini dibandingkan dengan berjihad?" Karena sahabat mengetahui puncak pengabdian itu salah satunya adalah dengan berjihad. Maka baginda Rasul katakan, lebih utama waktu-waktu 10 pertama Dzulhijjah ini kaum muslimin. Maka beruntunglah, maka bersyukurlah ketika Allah masih meneguhkan hati kita untuk senantiasa melakukan amal-amal terbaik. Sehingga ada satu doa kaum muslimin, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, istiqomahkanlah kami, jangan Engkau palingkan setelah Engkau berikan hidayah dan petunjuk kepada kami, ya Allah. Maka bersyukurlah kaum muslimin ketika Allah masih memberikan kesempatan terbaik itu kepada kita. Salawat berangkai dan salam kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa dilimpah curahkan kepada baginda Habibana wa Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sejatinya salawat ini akan menambah keberkahan. Begitu luar biasanya di tahun ini kaum muslimin, Allah berikan double kesempatan. Jumat 10 Dzulhijjah, waktu-waktu yang disuruh oleh Allah memperbanyak takbir, dan Jumat juga menjadi salah satu waktu Rasulullah menganjurkan untuk kita bersolawat kepadanya. Man shalla alaihi salatan wahidah sallallahu alaihi bi'ashrin. Siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka aku akan bersolawat kepadanya dengan 10 salawat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Adha 1446 Hijriah menjadi salah satu momen untuk
untuk kita kembali melihat, mengenang, dan memunculkan kembali nilai-nilai baik, nilai-nilai yang luar biasa dari perjalanan seorang Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu luar biasanya kaum muslimin. Dalam surah Ali Imran ayat 33, seperti yang telah kami bacakan di awal khutbah kita tadi, Allah sebutkan Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim. Allah memuliakan Adam dan Nuh serta keluarga Ibrahim. Ternyata kaum muslimin, dalam redaksi ayat ini ada yang disebut oleh Allah secara personal, ada yang disebut oleh Allah secara kolektif keluarga. Nabi Adam dan Nuh, Allah katakan Allah memuliakan ia secara personal. Namun pada Allah menyebut Nabiullah Ibrahim, Allah menyebutnya bukan keteladanan kepada dirinya seorang, namun Allah mengatakan Allah muliakan ala Ibrahim, keluarga Ibrahim. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, sejatinya banyak yang dapat kita ambil pelajaran dari perjalanan seorang Nabiullah Ibrahim. Namun izinkan khatib pada kesempatan kali ini setidaknya membahas 3 nilai saja yang sangat relevan rasanya dengan apa yang hari ini sedang kita jalani, apa yang hari ini sedang ditampakkan oleh Allah, dan apa yang hari ini sedang menjadi satu kecenderungan di tengah masyarakat kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin sedang jemaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah, ialah sosok Nabiullah Ibrahim, sosok yang dikatakan oleh Allah sukses tidak hanya secara kehidupan pribadi, namun juga sukses membimbing dan membina keluarganya. Lihatlah kaum muslimin, ada terkadang seseorang yang sukses di luar, namanya begitu besar di luar, namanya begitu harum di luar, namanya begitu dihormati di luar lingkungan keluarganya, namun ia tak berhasil membimbing dan membina keluarganya. Inilah yang juga dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beliau berdakwah keluar, maka yang pertama didakwahkan itu adalah dari kalangan keluarganya. Apa maknanya kaum muslimin? Ketika seseorang namanya harum di luar, hendaknya ia juga menjadi panutan, teladan, dan pemimpin yang sukses membimbing dan membina keluarganya. Karena akan berbeda relasi antara atasan dan bawahan, relasi dalam lingkup keluarga ini akan sangat berbeda. Sehingga kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita lihat bagaimana Nabiullah Ibrahim sukses dan dikatakan Allah muliakan bukan beliau seorang, tapi Allah muliakan sekeluarganya. Mengapa penting ini kaum muslimin? Karena rasanya tak ada kita yang ingin sukses seorang saja. Seorang ayah menginginkan anaknya sukses, begitupun seorang anak menginginkan ayahnya sukses baik di dunia di akhirat. Maka inilah yang akan kita coba lihat dalam potret kehidupan beliau. Yang pertama kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, beliau menanamkan pendidikan tauhid dalam lingkup keluarganya. Kita melihat tak mungkin seorang Nabiullah Ismail dengan begitu tambah dan sabarnya menerima keputusan Allah ini disembelih. Yang mungkin ini tak kita dapati hari ini. Ternyata apa rahasia dan kuncinya kaum muslimin? Ialah yang ditanamkan pertama kali adalah ketauhidan kepada Allah.
pendidikan tauhid, mengesahkan Allah akan segala sesuatu, tidak justru mendidik dengan memberikan embel-embel selain daripada Allah. Maka kalau kita lihat para ulama terdahulu kaum muslimin, pertama kali yang beliau tanamkan adalah ketauhidan. Karena bagaimanapun sukses seseorang kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ketika ia jauh dari ketauhidan kepada Allah, ketika tujuannya bukan kepada Allah, ketika tujuan mendidiknya hanya untuk dunia, ingin dihargai oleh orang lain, ingin dihormati oleh orang lain, ingin dilihat sebagai contoh oleh manusia, maka ini bukan Allah sebagai orientasi. Ketika seorang ayah menjadikan tauhid sebagai landasan keluarganya, maka yakinlah kaum muslimin ia akan dapati anak-anak yang saleh dan salihah. Ketika seorang ayah memberikan pendidikan tauhid kepada keluarganya, ia pasti akan memberikan rezeki yang halal dan baik. Bukan rezeki yang banyak tanpa nggak tahu jelas nggak jelas ujung dan pangkalnya, nggak jelas dari mana sumbernya, asalkan ada uang. Namun pendidikan dan prinsip tauhidlah yang akan mensukseskan keluarga. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami selalu teringat akan kisah seorang anak yang bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai khalifah, adakah seorang orang tua yang durhaka pada anaknya?" Maka Umar bin Khattab katakan, "Ada." Siapa mereka? Salah satu di antara cirinya, mereka yang tidak mengajarkan Allah kepada anak-anaknya. Mereka yang tidak mengajarkan kitab sucinya kepada anak-anaknya. Miris kaum muslimin ketika seorang ayah atau bunda tidak mendapatkan pahala jariah dari mengajarkan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah gampang kaum muslimin dirahmati Allah, akan dibaca oleh anak-anak kita mulai dari ia kecil sampai tua nanti dalam setiap salatnya. Miris ketika seorang ayah atau bundanya tak bisa mengajarinya Al-Fatihah. Miris kita, masa pahala jariah yang begitu luar biasa tidak mampu didapatkan oleh ayah bunda. Kaum muslimin sedang jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita melihat begitu banyak pendidikan yang tidak berorientasi kepada ketauhidan. Kami selalu teringat akan perkataan Imam Malik kaum muslimin, al-iman qabla al-Quran. Al-iman qabla al-Quran. Pendidikan iman, pendidikan tauhid ini adalah sebelum pendidikan Quran. Sedang jemaah dirahmati Allah, hari ini kita melihat di mana-mana ada kegiatan-kegiatan Quran, kegiatan tahfiz di mana-mana. Kami secara pribadi pun membimbing beragam kegiatan tahfiz kaum muslimin. Namun ingatlah, Quran ini tidak akan mampu bertahan lama ketika wadah keimanannya tidak dibentuk di rumah. Ketika wadah keimanannya ia tak dapati di lingkup sehari-harinya, bagaimana Quran akan menghujam kepada anak kita? Jangan sampai apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, kami generasi sahabat sulit menghafalkan Quran, namun mudah untuk mengamalkannya. Kenapa? Karena prinsipnya ditanamkan. Ketika Al-Quran masuk ke dalam hatinya, itu akan menyuburkan keimanannya. Namun akan datang kata Ibnu Mas'ud, satu generasi ia sangat mudah menghafalkan Al-Quran, namun Al-Quran itu hanya sampai tenggorokannya saja. Mudah menghafal Al-Quran, sulit untuk mengamalkannya. Berbarenganlah kaum muslimin, ketika kita mendorong anak-anak kita menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, maka tanamkan nilai ketauhidan dalam lingkup
keluarganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika seseorang menjadikan Allah tauhid sebagai prinsip dalam mendidik dan membina keluarganya kaum muslimin, maka ia tidak akan terpengaruh oleh yang lain. Ia akan mendidik dengan kesederhanaan, bukan dengan kemewahan. Kalau kita lihat contoh dari orang-orang terdahulu, Muhammad Al-Fatih, seorang yang menaklukkan Konstantinopel kaum muslimin. Ketika usia anak-anaknya dia terbilang bandel, namun menginjak usia remaja ayahnya menyadari. Kenapa? Karena pendidikan yang diberikan selama ini penuh dengan kemewahan. Karena ayahnya seorang sultan. Ia keluarkan sang anak dari istana untuk belajar sama dengan anak-anak yang lainnya. Merasakan pahitnya belajar, merasakan kesederhanaan dalam belajar. Dengan itu ia menjadi seorang yang luar biasa. Seorang imam, seorang Al-Fatih yang dulunya seorang anak yang dianggap tidak baik, 6 tahun beliau berhasil menguasai ilmu pemerintahan. Usia 20 tahunan beliau berhasil menaklukkan satu Konstantinopel yang kata Rasulullah, inilah pasukan terbaik, panglima dan panglima terbaik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jangan sampai kekuasaan yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, maaf, kita gunakan untuk melakukan tindakan nepotisme, tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keimanan dan ketauhidan. Ini jadikan tauhid Allah sebagai ujian utama, tujuan utamanya. Kalau kita lihat sidang jamaah yang dirahmati Allah, sesuai dengan nama masjid kita, ialah bapak bangsa kita Muhammad Hatta. Bagaimana beliau mendidik anak-anaknya? Luar biasa dengan ketauhidan, dengan kesederhanaan. Beliau hidup dan tumbuh dalam kesederhanaan. Beliau tidak menggunakan fasilitas yang ada untuk kepentingan keluarganya. Bahkan begitu kuat beliau dalam prinsip, ketika beliau dapatkan satu informasi yang ini bersifat publik, beliau tak mau memberikan ini kepada istri. Bahkan dikatakan seorang Muhammad Hatta, beliau tidak kesampaian untuk membeli sepatu idamannya karena penuh kehidupan yang penuh kesederhanaan. Padahal dia bisa menggunakan apa yang dia miliki. Beliau proklamator bangsa. Inilah kaum muslimin, tauhid Allah sebagai tujuan utama dalam pendidikan keluarga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Poin kedua, apa yang kita bisa ambil pelajaran dari Nabi Allah Ibrahim? Ialah beliau menjadi seorang pemimpin yang tidak hanya memerintah, tapi memberikan contoh dan teladan. Lihatlah kaum muslimin, ketika beliau mengajarkan Allah kepada keluarganya, ketika beliau menuruti ketaatan kepada Allah, maka Allah berikan ujian. Bagaimana ketika beliau meninggalkan seorang istrinya Hajar yang baru melahirkan dalam kondisi lemah di sebuah padang pasir, di sebuah tempat yang keras untuk kehidupan. Bagaimana beliau mendahulukan Allah dalam contohnya, beliau menaati apa yang dikatakan oleh Allah. Maka apa maknanya di sini kaum muslimin? Ingatlah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya terhadap apa yang ia pimpin. Maka jagalah Allah dalam setiap prinsip kepemimpinan kita. Jagalah amanah dalam setiap prinsip kepemimpinan kita. Dan menjadilah satu contoh yang baik. Ketika seorang ayah, seorang ibu menyuruh anaknya menghafal Al-Quran, namun dia tak membiasakan membaca Al-Quran, bagaimana sang anak akan mencontohnya? Dalam persoalan kurban kaum muslimin, mohon maaf, ketika seorang atau pengurus menganjurkan berkorban, maka
satu terobosan baik sebenarnya ketika pengurus pun mencontohkan ada satu hewan kurban atas nama pengurus masjid, pengurus kegiatan kurban. Contoh yang baik, teladan yang baik kaum muslimin. Bukankah Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun? Wahai orang-orang beriman, mengapa engkau mengatakan apa yang engkau tak lakukan? Kaburamatan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sidang jemaah Idul Adha rahmati Allah. Terkait keteladanan ini dalam hal berkurban saja kaum muslimin, Rasulullah apa anjurkan kita? Ketika engkau mampu berkorban, namun engkau tak berkorban, maka jangan dekat kepada tempat sholatku. Apa maknanya? Jangan engkau dekat denganku. Kenapa? Karena engkau tak mau untuk menunaikan apa yang aku anjurkan. Coba kita introspeksi kaum muslimin. Berapa kebutuhan paket data kita? Berapa kebutuhan yang mungkin itu sifatnya kebutuhan tersier, namun dengan kurban kita tak mau prioritaskan. Sebenarnya bukan tentang bisa atau tidak, tapi bagaimana kita mau prioritaskan, mau atau tidak dalam melaksanakan ibadah kurban ini. Jadilah pemimpin yang menjadi contoh terhadap apa yang dia pimpin. Pemimpin yang mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan apa yang dia pimpin kepada Allah. Tidak sekedar tafaqquh fiddin, namun iqamatuddin. Tafaqquh fiddin, memahamkan tentang keagamaan, tentang keislaman kepada apa yang dia pimpin. Iqamatuddin, mendirikan syariat-syariat Allah kepada apa yang dia pimpin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika kita membaca dan melihat kembali kepada sejarah tokoh yang menjadi nama masjid kita, Muhammad Hatta. Beliau seorang bapak proklamator. Namun 1956, 11 atau 12 tahun setelah beliau memimpin Indonesia, beliau dengan luar biasa memberikan contoh keteladanan. Beliau mundur dari kursi kepemimpinan. Beliau kuat dengan prinsipnya. Beliau merasa ini tak sesuai dengan apa yang ada dalam hati dan prinsipnya. Beliau berikan teladan apa? Beliau mundur dari kekuasaan sebagai wakil presiden Indonesia. Luar biasa keteladanan yang kita lihat dari Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Maka jangan jadikan kekuasaan untuk menghalalkan segala cara, namun jadikan ini sebagai sebuah cara untuk kita meraih pertolongan Allah. Bukankah di antara golongan yang nanti akan mendapatkan perlindungan Allah di hari akhir, imamun adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang mampu memberikan keteladanan kepada apa yang dia pimpin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, inilah poin kedua. Dan poin ketiga yang terakhir yang dapat kita lihat dari peristiwa kurban ini, selalulah membersihkan diri kita. Bukankah Allah katakan qad aflaha man zakkaha, beruntunglah mereka yang membersihkan dirinya, wa qad khaba man dassaha, dan merugilah mereka yang mengotorinya. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah, kurban ketika Allah syariatkan untuk kita menyembelih hewan-hewan ternak, hewan-hewan yang dibolehkan untuk dikorbankan, sejatinya Allah memberikan makna sembelih pula lah sifat-sifat hewan ternak yang ada dalam diri kita. Sembelih pula lah sifat-sifat yang mungkin berlawanan dengan apa yang dianjurkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sifat egois, sifat kesombongan, sifat selalu ingin benar. Inilah yang menjadi tantangan luar biasa yang akan menuntut hidayah dari Allah kaum muslimin. Apa itu? Merasa sombong, merasa benar. Dan inilah yang dicontohkan oleh Nabi Allah Adam alaihissalam ketika beliau terusir dari surganya Allah. Apa yang beliau katakan? Rabbana zalamna anfusana
wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang beliau katakan, ya Allah, kami telah zalim kepada diri sendiri. Ya Allah, aku mengaku salah, aku zalim ya Allah. Pengakuan ini tak mungkin lahir dari seorang yang memiliki sifat kesombongan. Bersihkan hati kita terutama dari sifat sombong ini, kaum muslimin. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tak masuk surga mereka yang ada di dalam hatinya, kata baginda Rasul, sebesar biji bawah dari kesombongan. Karena inilah yang menutup pintu hidayah dari Allah. Inilah yang menutup cahaya kebenaran. Maka sidang jemaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah, jadikan momen Idul Adha ini untuk kita menyembelih sifat-sifat ini, menyembelih kesombongan, menyembelih hasad, iri dan dengki, serta menyembelih hal-hal lain yang akan hal-hal lain yang menjadi sifat-sifat yang biasanya melekat pada hewan-hewan tanah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, begitu luar biasa momen Idul Adha yang kita jalani setiap tahun. Begitu banyak ilmu yang kita dapatkan. Namun pertanyaannya, sudahkah kita melaksanakan itu? Namun pertanyaannya, bagaimanakah ilmu itu kita implementasikan? Maka hari ini Khatib sampaikan 3 poin besar yang mungkin hanya sebagai pengingat bagi kita kaum muslimin terkait dengan keteladanan dalam memimpin, terkait dengan prinsip ketauhidan dalam keluarga, dan yang terakhir bagaimana kita selalu membersihkan diri kita, bertazkiyatun nafs, membersihkan diri kita dari segala perbuatan-perbuatan dosa, meningkatkan ketaatan kepada Allah. Semoga bermanfaat untuk kami yang menyampaikan pun untuk kita bersama yang mendengarkannya. Fa'tabiru ya ulil awsar la'allakum